Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Blender. Jadi aplikasi Blender ini biasanya digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Bagi teman-teman yang ingin belajar Blender dari dasar sampai mahir, silahkan subscribe terlebih dahulu channel saya agar saya lebih giat dalam membuat tutorial-tutorial lainnya, dan tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya share. Bagi teman-teman yang belum menginstal software Blender-nya, silahkan kunjungi website blender.org. Software Blender ini bisa di-download secara gratis ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Blender-nya ya. Di sini aplikasi Blender yang saya gunakan yaitu Blender 2.80. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Oke, langsung saja kita buka atau kita buat project baru dengan klik menu General. Nah, ini adalah default dari Blender. Sudah disediakan objek berupa kubus, kemudian ada kamera, dan ada lighting atau lampu. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat gelas yang berisi dengan air putih. Bagi teman-teman yang belum mengenal software Blender atau belum mengenal tool-tool ini, bisa langsung mengikuti karena saya juga akan membagikan bagaimana menggunakan tool-tool ini sambil kita praktek secara langsung ya. Baik, langsung saja ya. Di sini ada objek kubus, ini tidak saya perlukan sehingga kita hapus terlebih dahulu objeknya. Cara menghapusnya kita klik terlebih dahulu di sini. Ini kursornya ada di menu select box, kemudian kita klik, kemudian kita tekan tombol X, kemudian kita klik delete. Oke, sudah terhapus ya tombol boxnya. Nah, kemudian di sini ada user perspektif, kemudian di sini ada koordinat dari X, Z, Z. Ini adalah menu untuk mengganti-ganti sudut pandang kita terhadap objek ya. Di sini ada back orthography, berarti kita melihat dari belakang suatu objek. Kemudian ada right, ada left, ada di sini top dan bottom. Nah, front, kemudian ada dari bawah juga bottom. Nah, untuk mengganti-ganti sudut pandang kita terhadap objek, kita juga dapat menggunakan tombol 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Pada keyboard yang ada numpad-nya. Kalau menggunakan laptop biasanya tidak ada, jadi kita klik-klik ini saja. Nah, kalau menu ini tidak muncul, di sini bisa diaktifkan. Oke, nah ini. Nah, untuk membuat objek gelas, saya akan buat dari gambar referensi. Caranya saya import terlebih dahulu gambarnya. Di sini ada menu add, klik, kemudian ada image, kemudian reference. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan gambar yang mau kita buat dengan software Blender-nya. Sini di dokumen coba. Oke, ini ada gelas. Kemudian saya pilih, kemudian load reference image. Sebelum kita mengimpor gambarnya ke objek di sini sebagai reference, kita agak lebih gampang ininya, kita klik dulu ke left orthographic. Nah, di sini ada left orthographic ya, baru kita add, kemudian kita pilih image-nya. Nah, di sini agar nanti kita tidak ininya pas di ini, di sudut-sudut atau di sisi-sisi ini ya. Oke, balik lagi ke left. Untuk membuat objek ini atau membuat objek gelas akan saya buat dari sebuah silinder. Kita klik add, kemudian pilih mesh, kemudian pilih silinder. Ini dia silinder. Oke,
Nah, ini sudah ada objek silinder. Ini kita paskan terlebih dahulu ke bagian atas. Caranya dengan menekan tombol G, gajah ya, G. Oke, kemudian tekan tombol Z, kemudian tarik ke atas. Tombol G ini fungsinya adalah untuk memindahkan sebuah objek, sedangkan tombol Z itu objek yang akan kita pindahkan ini adalah ke arah sumbu Z atau ke atas ke bawah ya. Oke, langsung saja ke bagian atas dari gelas tadi ya. Oke. Nah, di sini bawahnya juga masih belum sampai ke bawah sini. Kita butuhkan silinder ini ke bagian bawah gelas. Caranya kita masuk ke menu edit mode terlebih dahulu dengan menekan tombol tab. Nah, ini adalah edit mode. Kalau kita tab lagi yaitu object mode, atau kita bisa juga mengganti di bagian menu ini. Object mode, kemudian kita pilih edit mode. Mode, edit mode, oke. Nah, kemudian di sini masih di select box kursornya, kemudian di sini akan saya seleksi. Nah, di sini kalau kita seleksi, di sini tidak ikut terseleksi. Agar ketika kita menyeleksi ini, di sini di belakang ini juga ikut terseleksi, maka kita aktifkan yang ini dulu. Nah, ini jadi transparan ya. Kemudian kita balikan ke left orthography lagi, kemudian pilih yang ini. Nah, ini akan menyeleksi semuanya. Oke, sudah terseleksi di sini, kemudian saya tekan tombol G, kemudian tekan tombol Z. Oke, kita tarik sampai bawah. Nah, sudah ini ya, sudah ke bawah. Kemudian di sini akan saya tambahkan satu garis lagi, atau kita potong objek ini dengan menekan tombol Ctrl R. Ctrl R. Nah, di sini sudah ada garis kuning ya. Kemudian kita klik. Nah, kita paskan di tengah saja. Oke. Nah, di atas ini akan saya tarik ke sini. Di sudut-sudut ini ke sini, ke bagian ujung gelas ini ya. Caranya kita seleksi terlebih dahulu objeknya. Kemudian tekan Ctrl S. Kemudian tekan S. Oke, kemudian kita tarik ke tengah sampai pas di ujung gelas. Oke, sudah pas ya. Yang tengah sama juga, saya seleksi terlebih dahulu, kemudian tekan S, kemudian tarik ke tengah. Nah, sampai ke bagian pinggir dari gelas. Yang bawah juga sama. Seleksi dulu, tekan tombol S, kemudian tarik ke bagian bawah sini. Oke. Nah, di sini akan saya tambahkan satu garis lagi. Tekan Ctrl R, klik. Nah, kemudian S. Ini akan kita tarik ke samping luar agar pas ya. Oke. Nah, untuk memperbesar, memperkecil ini kita bisa menggunakan roll ya pada mouse. Kita roll saja. Kemudian di samping sini akan saya tambahkan lagi garis lagi. Oke. Klik, kemudian S. Nah, S ini adalah fungsinya adalah skala ya, untuk merubah skala dari objek. Oke, di sini akan saya tambahkan lagi. Kursornya kita taruh di tengah sini, kemudian Ctrl R. Oke, klik. Nah, kemudian kita paskan di sini kira-kira. Klik, kemudian S. Kita perlebar sedikit. Oh. Oke. Nah, di sini masih belum apa ya, pas. Kan saya perlebar sedikit. Oke.
Nah, ini objeknya sudah mulai membentuk gelas. Bawah ini, di bawah sini masih belum. Oke, selanjutnya kita akan buat kakinya. Kita pilih dulu left tadi, left orthography. Oke, kemudian saya seleksi yang ini. Kemudian objek ini akan saya tambahkan ke bawah. Kita tekan tombol E dulu atau extrude ya. Ini fungsinya untuk nah, seperti itu kira-kira. Menambahkan objek lagi. Oke, kemudian saya tekan tombol S untuk merubah skalanya. Oke, sudah mengikuti gelas ya. Saya tekan E lagi, saya tarik ke bawah. Oke, kemudian S. Oke. Nah, di sini juga sampai ke bawah ini ya. Tekan E, kemudian hop, kemudian S, kemudian kita tarik. Nah, sama E sampai sini, kemudian S kita tarik ke luar. Yang ini juga sama E, kemudian S. Oke. Nah, ini sudah membentuk sebuah kaki gelas ya. Oke, sudah terbentuk sebuah objek gelas sesuai dengan gambar referensi tadi. Kita sembunyikan dulu gambarnya. Nah, ini kemudian saya aktifkan yang ini. Nah, ini objeknya sudah membentuk sebuah objek gelas. Oke, kita tidak butuh yang atas sini ya. Di sini masih tertutup gelasnya, kita akan delete. Caranya kita klik terlebih dahulu di face select sini ya. Di sini adalah dot select atau kita menyeleksi titik. Kemudian di sini ada untuk menyeleksi garis. Dan ini adalah untuk menyeleksi face di sini. Untuk mengubah-ubah ini juga dapat menggunakan angka 1 untuk titik, kemudian 2 untuk garis, dan 3 untuk face. Oke, kita pilih yang face, kemudian kita klik sini. Kita delete, tekan tombol X, kemudian pilih face. Oke, sudah terhapus. Sudah membentuk sebuah gelas ya. Oke, kalau kita pindah ke object mode, tekan tab. Nah, di sini sudah membentuk sebuah gelas. Kemudian saya klik ini terseleksi, klik kanan, set smooth. Oke, sudah set smooth ini fungsinya untuk membuat tampilannya halus. Oke, pilih set smooth. Nah, di sini masih ada garis-garis yang patah-patah ya, tidak halus bentuknya. Ini kita perhalus dengan menambahkan modifier. Di sini ada icon kunci ya. Kita klik, kemudian sini add modifier, kemudian pilih subdivision surface. Oke, kita perpanjang di sini, perbanyak jadi 3 ya. Nah, di sini sudah menjadi halus seperti itu. Oke, objek gelas sudah terbentuk. Selanjutnya, ini masih tipis sekali gelasnya, jadi ini akan saya pertebal di sini dengan menambahkan sama tadi add modifier, kemudian pilih solidify. Nah, sini sehingga menjadi tebal, agak ini ya, tebal ini ya. Nah, di sini saya ketiga saya. Kelebaran kita pilih 2 aja. Oke. Selanjutnya kita buat gelasnya ini menjadi transparan ya. Ini kan masih belum transparan. Nah, masih seperti ini. Kita aktifkan yang ini dulu, menu di sini, view port shading-nya di sini.
Oke, di sini masih kelihatan gelap ya, gelap. Oke, untuk mempermudah kita melihat objek ini, saya tambahkan dulu objek plan. Oke, kemudian saya perlebar, tekan S, tarik ke atas. Oke, kemudian ininya, gelasnya ini masih terbenam, akan saya tarik ke atas. Tekan tombol G, kemudian tombol Z. Kita tarik ke atas sampai keluar dari objek ini. Oke. Oke, kemudian di menu ini rendernya, menu render, kita klik terlebih dahulu. Ini render engine-nya kita pilih yang Circle. Nah, jika komputer teman-teman memiliki grafik yang bagus, boleh dipindah ke GPU komputer. Di sini karena laptop saya tidak mendukung, jadi saya pilih yang CPU saja. Oke, rendernya saya perkecil menjadi 32, kemudian ininya 16, agar prosesnya cepat ya. Proses rendernya cepat. Oke, kita kemudian untuk membuat gelasnya jadi transparan, kita pilih ke bagian material konteks yang sebelah sini, kemudian new. Oke, nah di sini surface-nya bisa kita pilih yang glass BSDV. Oke, nah ini sudah transparan ya, kelihatan. Oke, ininya saya biar lebih jelas, lantainya akan saya ubah juga warnanya. Sama, kita klik dulu lantai, kemudian di menu material kita klik tombol new, kemudian sini base color-nya saya pilih ke warna pink coba. Nah, sini sudah kelihatan bahwa gelasnya transparan. Baik teman-teman, untuk kali ini saya rasa cukup bagaimana membuat gelas dengan menggunakan software Blender. Selanjutnya gelasnya akan kita isi dengan air putih. Jadi silahkan teman-teman untuk melihat video bagian berikutnya. Terima kasih.